Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang energi bunyi dan sifatnya. Ada yang tahu apa itu bunyi? Bunyi adalah gelombang yang berasal dari suatu getaran yang menghasilkan bunyi. Contohnya pada manusia ada pada tenggorokan. Coba semuanya anak-anak pegang tenggorokannya masing-masing. Ketika kita bersuara, pada tenggorokan akan terasa ada getaran. Nah, itu yang dimaksud dengan bunyi berasal dari gelombang suatu getaran. Lalu selanjutnya yaitu sumber energi bunyi. Sumber energi bunyi merupakan semua benda atau alat yang menghasilkan bunyi. Sumber energi bunyi itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Pada infrasonik, bunyi merupakan bunyi yang sangat lemah. Bunyinya hanya kurang lebih dari 20 getaran per detik. Contoh hewan yang dapat mampu mendeteksi gelombang infrasonik yaitu jangkrik, anjing, angsa, dan gajah. Nah, di sini Ibu mengambil contohnya hewan jangkrik. Ketika kita berdiri di sini, lalu ada suara jangkrik di jauh ke sana, kita ingin melihat jangkrik tersebut, kita berjalan mengendap-endap, tetapi tiba-tiba suara jangkrik itu hilang. Itu dikarenakan pada jangkrik memiliki antena yang dapat mendeteksi gelombang infrasonik yang suaranya walaupun suaranya sangat lemah. Selanjutnya yaitu audiosonik. Nah, ada yang tahu apa itu audiosonik? Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar. Jumlah getarannya berkisar antara 20 hingga 20.000 getaran per detik. Nah, contoh dari audiosonik itu sendiri yaitu hewan kambing, sapi, orang hutan, alunan musik, dan suara riak air. Nah, Ibu di sini mengambil contoh alunan musik. Ketika kita berada di dalam kelas dan di luar kelas kita ada suara orang yang sedang bermain musik, kita tetap bisa mendengarnya walaupun jaraknya sedikit jauh. Itu dikarenakan alunan musik tersebut memancarkan gelombang audiosonik. Lalu yang selanjutnya yaitu ultrasonik. Ultrasonik merupakan bunyi yang sangat kuat, jumlah bunyinya lebih dari 20.000 getaran per detik. Contoh dari gelombang ultrasonik yaitu Ibu mengambil kekelawar dan lumba-lumba. Kenapa kekelawar dapat mendeteksi gelombang ultrasonik? Yaitu dikarenakan kekelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk berburu makanan pada malam hari. Lalu pada lumba-lumba juga memancarkan gelombang ultrasonik dan mendengarkan pantulannya di dalam air untuk mendeteksi mangsanya dan mengetahui jarak dasar lautan. Terus selanjutnya yaitu sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Nah, bunyi dapat merambat melalui zat padat. Di sini Ibu memberi contohnya permainan telepon tali. Di sini permainan telepon tali terbuat dari kaleng dan tali. Nah, ketika kita berbicara di kaleng, lalu temannya mendengarkan, itu suaranya akan terlihat jelas. Itu dikarenakan tali sebagai benda padat dapat memancarkan getaran. Lalu selanjutnya yaitu zat cair. Nah, zat cair di sini Ibu memberi contohnya air dan batu. Pada batu yang telah dicelupkan ke air,
dia akan memancarkan bunyi dikarenakan batu yang jatuh ke air suaranya akan merambat dan sampai ke telinga kita. Lalu selanjutnya bunyi dapat merambat melalui gas. Hal ini dikarenakan bunyi dapat merambat melalui udara. Contohnya itu seperti lonceng dan radio. Kenapa lonceng? Nah, ketika ibu guru membunyikan lonceng, siswa yang berada di sana dapat mendengarnya. Itu dikarenakan bunyi dapat merambat melalui udara. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Hal ini dikarenakan pada bunyi terdapat gelombang longitudinal yang mampu merambat ke tempat lain. Nah, bunyi pantul itu dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Nah, bunyi pantul memperkuat bunyi asli biasanya terjadi pada dinding pantul dan sumber bunyi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Contohnya ketika kita berada di dalam kamar mandi, suara kita akan terdengar lebih jelas, lebih kuat dibanding kita berada di luar kamar mandi. Lalu yang selanjutnya yaitu gaung. Nah, ada yang tahu apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang tidak jelas atau kurang jelas dari bunyi aslinya. Contohnya ketika kita berada di dalam gedung bioskop, gedung teater, atau gedung lain sebagainya. Nah, ketika kita berada di dalam gedung bioskop, biasanya di dalamnya itu dipasang alat peredam suara. Hal ini dikarenakan supaya suara yang berada di dalam bioskop bisa terdengar dengan jelas. Selanjutnya yaitu gema. Ada yang tahu apa itu gema? Gema adalah bunyi pantulan yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya ketika kita berada di tempat lapang atau di daerah pegunungan. Ketika kita berteriak, maka setelah kita teriakan dari suara asli kita akan terdengar suara pantulan. Itu yang dinamakan gema. Yang terdengar bunyi yang terdengar setelah bunyi asli. Lalu yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Bunyi juga mengalami pembiasan atau difraksi. Contohnya, ibu mengambil contoh pada petir. Nah, suara petir akan terdengar jelas dan kuat pada malam hari dibandingkan siang hari. Kenapa? Ada yang tahu? Hal ini dikarenakan suhu udara atas pada siang hari lebih dingin dibandingkan suhu bawah pada siang hari. Nah, lalu yang keempat itu ada bunyi termasuk gelombang longitudinal. Lalu yang kelima, gelombang bunyi mengalami pelenturan atau yang disebut dengan difraksi. Keenam, gelombang atau bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Nah, contohnya itu 2 buah audio atau salon yang kita dengarkan secara bersamaan, maka akan menghasilkan atau terdengar bunyi yang lemah dan keras secara bersamaan. Ya, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Ibu akan menayangkan video tentang energi bunyi, tolong dilihat ya. Perpindahan energi bunyi. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang perpindahan energi bunyi. Pertama, pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Apabila arah getarannya ke kanan, maka arah rambatnya juga ke kanan. Sedangkan medium berarti media atau perantara. Kedua, media perpindahan energi bunyi. Apa saja ya medianya? Yuk kita cari tahu. Media perpindahan energi bunyi itu ada gas, cair, dan padat. Gas dapat memindahkan energi bunyi loh. Contoh gas tersebut adalah udara. Suara auman serigala mulanya keluar dari mulut serigala. Kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda cair.
Contohnya, pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam bak mandi berisi air. Mulanya, bunyi muncul dari dasar bak mandi. Kemudian berpindah melalui air hingga sampai ke telinga. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda padat. Salah satu contoh benda padat adalah tali. Permainan telepon tali merupakan contoh perpindahan energi bunyi melalui benda padat. Mulanya, bunyi muncul dari mulut seorang anak. Kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke anak yang lain. Ketiga, penyebab bunyi. Getaran merupakan penyebab adanya bunyi. Getaran yang lemah akan menghasilkan bunyi yang lemah. Sedangkan getaran yang kuat akan menghasilkan bunyi yang kuat juga. Keempat, sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Wah, apa saja ya sumber bunyi itu? Sumber bunyi diantaranya drum, gitar, gendang, tenggorokan, dan lainnya. Drum dan gendang menghasilkan bunyi karena dipukul. Gitar menghasilkan bunyi karena dipetik. Dan tenggorokan menghasilkan bunyi karena bersuara. Kelima, pantulan bunyi. Bunyi itu dapat memantul juga loh bila mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya, pantulan bunyi adalah gema. Saat kamu berteriak di tanah lapang, bunyi asli akan menyebar ke semua arah. Tidak lama setelah itu, kamu akan mendengar bunyi teriakanmu kembali. Bunyi yang terdengar kembali itu setelah bunyi asli. Itulah yang disebut gema. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Gimana tayangan videonya? Sudah jelas bukan? Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, Ibu akan membagikan kelompok ya, dan akan memberikan tugas. Silahkan dikerjakan. Udah selesai anak-anak? Nah, sekarang tolong presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yuk dimulai dari kelompok 2, maju. Setelah Ibu koreksi tadi, ternyata jawaban yang paling benar dan tepat yaitu pada kelompok 1. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, nanti Ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok 1. Sekarang Ibu akan menjelaskan pertanyaan yang tadi sudah dikerjakan ya. Yang pertama itu, apa sumber bunyi itu? Jawabannya, sumber bunyi itu adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi atau suara atau getaran. Terus ada lagi contoh sumber bunyi. Apa saja contoh sumber bunyi? Banyak ya. Contoh sumber bunyi itu diantaranya alat musik, kalau pada manusia tenggorokan. Terus apa? Banyaklah macamnya. Seperti audio, video, itu termasuk sumber bunyi. Pokoknya sumber bunyi itu adalah suatu benda atau alat yang menghasilkan bunyi. Sekian penjelasan materi dari Ibu pada hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.